Pujian yang barusan kami naikkan sungguh menjadi hal yang meneguhkan iman kami, bahwa di dalam perjalanan hidup yang seringkali tidak mudah, ada Tuhan yang senantiasa menopang kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh pemeliharaan-Mu yang baik, kami ada sampai hari ini, di hari yang ke-15 di bulan Februari. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sudah memuji-muji Tuhan, dan ada waktu sejenak kami membaca, merenungkan bagian firman-Mu. Roh-Mu yang kudus menolong kami supaya hati dan pikiran kami siap diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan Roh-Mu yang kudus juga memampukan kami menghidupinya. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan, lewat hamba-Mu yang terbatas ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang kekasih. Happy Valentine Day kemarin ya. Nah, walaupun umumnya yang merayakan itu anak muda, tetapi saya pikir nggak salah juga kita mengucapkannya ya. Ada yang kasih coklat? Saya kesemu cuma berkata Happy Valentine Day. Saya nggak sempat juga kemarin beli coklat atau beli kembang. Biasanya saya beli kembang, ya. Tetapi karena ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, itu bukan suatu pembenaran sih sebenarnya ya, tetapi sebuah pengakuan bahwa saya gagal kemarin melaksanakan peran saya kurang baik sebagai seorang suami terhadap istri, ya. Nah, saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, perenungan kita hari ini dengan tema pemeliharaan Tuhan bagi mereka yang suka mengeluh. Saudara, ketika saya menerima tema ini, ternyata sangat menarik ya. Tuhan nggak hanya peduli dengan orang-orang yang selalu bersyukur. Tuhan tidak hanya peduli kepada mereka yang selalu menikmati hidupnya rasanya happy-happy saja. Tetapi juga ternyata peduli kepada orang yang suka mengeluh. Tetapi ini bukan jadi excuse. Kalau begitu, mari kita suka mengeluh. Karena Tuhan juga pelihara, bukan itu. Saudara, kita memperhatikan bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita dari Keluaran pasal yang ke-16. Keluaran pasal yang ke-16, saya membacakan buat kita sekalian ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 saja. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun itu bersungut-sungunlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apakah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lalu kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang, dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan,
kita sudah dipelihara hingga hari yang ke-46 di tahun 2026 atau hari yang ke-15 di bulan Februari. Tidak terasa sudah 1,5 bulan kita merayakan tahun baru Masehi. Tapi 2 hari lagi kita merayakan tahun baru lagi, yaitu tahun baru Imlek. Dalam perjalanan kita selama 46 hari di tahun 2026, kalau coba kita flashback, kira-kira sudah berapa kali Anda dan saya mengeluh? Selama 46 hari. Lause Yudis dalam tahun ini udah pernah mengeluh belum Lause? Udah. Wah ternyata hamba Tuhan juga udah mengeluh ya. Jemaat, ada yang mengeluh enggak? Enggak. Wah jemaatnya keren-keren ya. Luar biasa. Hamba Tuhannya udah ada yang mengeluh tetapi jemaatnya enggak. Wah jemaat GKP Telugong ini luar biasa ya. Nah saudara masalahnya enggak ada yang mau ngaku gitu ya. Enggak ada yang mau ngaku. Pastilah kita ada mengeluh ya. Saudara kalau coba kita hitung-hitung sekali sehari kita mengeluh. Itu berarti selama tahun ini kita udah 46 kali mengeluh. Tapi kalau kita kali lipat berarti sudah berapa? 46 kali 2, 92 kali kita sudah mengeluh. Kalau 2 kali sehari, pagi sore. Kalau kayak makan obat 3 kali sehari, kali 46. Kalau secara jemaat yang atau umat yang lain beribadah 5 kali sehari, kali 46, nggak kehitung gitu ya. Nah, saudara, karena kita sering kali mengeluh, maka kita kemudian menganggap mengeluh dan bersungut-sungut itu ada hal yang lumrah, saudara. Kita nggak menganggap itu sesuatu yang serius. Ya biasalah, itu kan cuma curhatan hati, melihat kondisi dan realita hidup. Tetapi apakah demikian kalau kata Alkitab? Ternyata saudara Alkitab tidak memandang keluhan dan sungut-sungut sebagai hal yang lumrah. Alkitab memandang bersungut-sungut atau mengeluh itu adalah dosa, saudara. Lalu kita kemudian mendistorsi nilai dosa itu. Kalaupun kita mengatakan itu dosa, maka kita kemudian berkata, itu mah dosa kan yang gak serius. Itu mah dosa kecil lah. Jangan terlalu dibesar-besarkanlah boksu atau muse. Saudara, kita menurunkan nilainya sehingga kita menganggap sekali lagi itu lumrah, saudara. Padahal kalau kita menyelidiki kebenaran firman Tuhan, bersungut-sungut adalah indikator hati yang tidak percaya kepada Allah. Atau hati yang tidak sepenuhnya percaya akan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku, ketika kita berbicara mengenai pemeliharaan Tuhan bagi mereka yang suka mengeluh, mari kita melihat beberapa hal. Yang pertama, kita perlu berbicara zona zaman versus iman di tengah ketidakpastian. Ya. Keluaran pasal yang ke-16 terjadi sekitar 1 bulan setelah orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 1. Dan sebelumnya, artinya sebelum mereka ada di padang gurun Sin, sebelum mereka masuk menuju tanah perjanjian, orang Israel sudah melihat peristiwa-peristiwa spektakuler yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan mereka. Apa itu? Ada banyak, tetapi kita melihat 3. Yang pertama, saudara, Tuhan sudah menyatakan kemuliaannya atau kuasanya lewat 10 tulah di Mesir. Dari hal yang sederhana sampai hal yang luar biasa. Dari air menjadi darah lalu kemudian sampai matinya seluruh anak sulung yang ada di Mesir. Baik binatang maupun sampai kepada anak sulung raja. Tetapi ada peristiwa yang kedua. Ketika Tuhan sudah mendengar seruan mereka, Ia menuntun mereka keluar dari Mesir. Dan mereka harus menyeberangi Laut Teberau. Saudara, mereka enggak nyebrang dengan kapal feri. Enggak. Masa itu mungkin belum ada. Mereka juga enggak menyeberang lewat terowongan. Enggak. Tetapi kita mencatat bahwa air Laut Teberau terbelah menjadi 2. Dan orang Israel lebih kurang 2 juta orang berjalan menyeberangi Laut Teberau di tanah yang kering.
Saudara, sedimen-sedimen di dasar laut itu nggak tahu berapa tebal. Tetapi dengan anugerah Tuhan mereka bisa melaluinya dengan tenang. Dan Tuhan menimbakan mereka di seberang danau Laut Teberau itu. Dan peristiwa spektakuler yang ketiga adalah ketika orang Israel sudah menyeberang Laut Teberau, dikatakan Tuhan kemudian menyatukan air laut itu dan membinasakan seluruh pasukan Mesir dan termasuk rajanya yang datang untuk mengejar mereka dan ingin membawa mereka kembali ke dalam perbudakan. Saudara, berbagai peristiwa yang spektakuler itu membuat mereka seharusnya begitu ngeh bahwa Tuhan itu cukup sanggup memelihara perjalanan hidup mereka. Maka dikatakan sekarang mereka tiba di padang gurun Sin yang merupakan wilayah tandus tanpa sumber pangan alami. Dan ternyata perjalanan selama 1 bulan di padang gurun mendorong mereka untuk berkata, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir. Saudara, sebuah ironi. Orang Israel begitu mudah berbalik dari memuji Allah kemudian kepada keluhan. Dari memuji dan mengagukan Allah kepada sungut-sungut. Mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut bukan di saat Allah tidak peduli dengan mereka. Mereka bersungut-sungut bukan di saat Allah tidak memelihara mereka. Tetapi justru sedang di mana Allah menyatakan kebaikan dan pemeliharannya atas kehidupan mereka. Sedang berjalan bersama dengan mereka. Maka memunculkan sebuah pertanyaan. Kenapa orang Israel dan kita seringkali mudah mengeluh dan bersungut-sungut? Kenapa orang Israel sering atau begitu mudah untuk bersungut-sungut kepada Allah? Saudara, tentu ada banyak alasan yang bisa kita sampaikan. Tetapi mungkin salah satunya adalah karena kita atau orang Israel membandingkan hidup yang sekarang dengan versi ideal menurut pikirannya sendiri atau menurut pikiran kita sendiri. Tetapi melupakan realita yang sesungguhnya. Israel mengatakan, andaikan kami mati tadinya di Mesir. Kenapa? Karena bagi mereka kondisi di Mesir jauh lebih ideal daripada realita yang mereka sedang jalani hari itu. Kita bersungut-sungut karena kita berpikir pemikiran ideal kita jauh lebih baik kemarin ketimbang hari ini. Saudara, kalau saya jalan pagi, sering rekan-rekan jalan pagi itu banyak pebisnis begitu ya. Mereka sering berkata, aduh tahun kemarin jauh lebih baik Pak daripada tahun ini. Mungkin. Tetapi apakah di balik itu kita pengen balik ke dalam realita yang lalu? Atau kita belajar menikmati kehidupan yang sekarang? Saudara, di padang gurun Sin mereka mengingat versi ideal bahwa mereka di Mesir adalah tempat di mana mereka bisa duduk di dekat perapian dengan kuali berisi daging. Itu yang mereka katakan. Ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Saudara, mereka sedang di Mesir ngapain sih? Diperbudak bukan? Mereka bukan wisatawan mancanegara yang bisa pesan babi panggang. Enggak loh. Mereka sedang tidak berada di daerah Kerendang yang bisa makan nasi campur. Enggak. Atau di daerah Duta Mas. Kalau di Duta Mas kan makanan Medan ya. Kalau di Kerendang itu makanan Kalimantan Barat. Walaupun saya orang Medan, karena lebih dekat Kerendang, taste-nya udah lebih ke arah Kalimantan Barat. Lebih enak rasanya makan nasi campur Kalimantan daripada nasi campur Medan. Ya. Saudara, orang Israel itu budak di sana. Mereka bukan wisatawan yang bisa memesan burger atau nasi campur atau babi panggang atau apa. Tetapi mereka berkata, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Hei, di mana ada bagian Alkitab yang mencatat begitu? Enggak ada, saudara.
Karena itu kemudian mereka bersungut-sungut, saudara. Dan yang dicatat dalam pasal yang ke-16 ayat yang ketiga, sesungguhnya adalah sungut-sungut yang ketiga yang dilakukan oleh Israel. Sungut-sungut yang pertama itu dicatat dalam Keluaran 14 ayat 11. Pada saat mereka keluar dari Mesir dikejar-kejar oleh Firaun dan pasukannya, mereka mengeluh dengan berkata, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Keluaran pasal 14 ayat yang ke-11. Tetapi kemudian lalu mereka berjalan dan tiba di daerah Masa. Mereka tidak bisa minum di sana karena dikatakan airnya pahit. Tetapi Tuhan kemudian berkarya, memimpin mereka dan memberikan air yang bisa diminum. Tetapi di sana mereka berkeluh kesah dengan berkata, apakah yang akan kami minum? Keluaran 15 ayat yang ke-24. Dan sekarang ketika mereka ada di padang gurun Sin, mereka juga berkata, andaikan kami mati di tanah Mesir dengan kondisi kekenyangan. Saudara, apa yang dapat kita lihat? Ternyata perjalanan di padang gurun, ketakutan padang gurun membuat orang Israel itu kemudian tidak lagi melihat realita. Mereka memutarbalikkan fakta atau mendistorsi fakta. Mereka berkata, Mesir jauh lebih baik ketimbang yang sekarang. Itu namanya mendegradasi nilai perbudakan yang mereka alami. Mereka lupa kebrutalan perbudakan. Mereka lupa penderitaan berat yang mereka alami. Mereka lupa bahwa bayi-bayi mereka pernah dibunuh di Mesir. Mereka lupa betapa mereka berteriak-teriak kepada Tuhan meminta pertolongan agar Tuhan melepaskan mereka. Tetapi ketakutan di padang gurun itu membuat mereka menganggap di Mesir jauh lebih baik. Itu kan memutarbalikan fakta ya. Realitanya enggak demikian, saudara. Ketakutan di padang gurun membuat orang Israel lebih menikmati zona nyaman mereka ketika berada di Mesir, ketimbang harus melangkah bersama dengan Tuhan di dalam ketidakpastian itu. Dan ketakutan di padang gurun juga ternyata membuat mereka untuk tidak terlalu mau atau ketidakmauan mempercaya pemeliharaan Tuhan di dalam perjalanan mereka. Saudara, dari Mesir ke menuju Israel itu mungkin kalau naik bus sekarang ini bisa ditempuh sehari semalam lah ya. Tetapi biasanya kalau tur dari Mesir ke Israel itu sekitar 4 hari baru tiba di perbatasan Mesir, di perbatasan Israel. Karena ada tempat-tempat wisata yang dituju. Tetapi kalau long, mungkin cuma sehari semalam, bisa tembus. Tetapi memang padang gurun, saudara, gersang, batu-batu, hampir tidak ada pohon-pohon. Yang kalau siang itu panas, teriknya minta ampun, tetapi kalau malam dinginnya nggak ketulungan. Dan itu membuat kegentaran di hati mereka. Kegentaran akan padang gurun itu membuat mereka tidak terlalu yakin untuk mempercayai pemeliharaan Tuhan. Dan ketakutan padang gurun membuat mereka lebih mengutamakan ketersediaan kebutuhan fisik ketimbang percaya penggenapan janji Allah dalam hidup mereka. Yang mereka sungut-sungutkan selalu hanyalah masalah kebutuhan fisik. Tidak ada makan, tidak ada minum. Tidak ada kuburan, lebih baik mati di Mesir. Lah, ya mati namanya mati aja. Mau dikubur, mau dibakar, mau dicemplungin ke laut, sama-sama mati. Tetapi kenapa mesti memilih tanah Mesir? Saudara, mereka selalu fokus kepada hal-hal yang physically. Karena itu saudara, seorang yang bernama Awet Tozer berkata begini, what comes into our minds when we think about God is the most important thing about us. Saudara, apa yang terpikir di benak kita ketika kita memikirkan tentang Tuhan? Atau apa yang terlintas di benak kita ketika berbicara tentang Tuhan? Apakah Tuhan adalah pribadi yang jahat? Atau Tuhan adalah pribadi yang baik? Apakah Tuhan adalah pribadi yang kecil?
atau pribadi yang dahsyat. Apa yang terlintas di benak kita ketika berpikir tentang Tuhan, maka itu adalah hal yang paling penting tentang diri kita sendiri. Dengan pernyataan Awot Tozer, dia sedang menegaskan bahwa gambaran kita tentang Allah sesungguhnya menentukan cara kita percaya, cara kita hidup, cara kita meresponi keadaan, dan cara kita taat atau bersungut-sungut. Kalau kita melihat bahwa Tuhan itu kecil, maka masalah kita akan terlihat sangat besar. Jikalau kita melihat keadaan kita lebih sulit, maka kita melihat Tuhan itu tidak sanggup untuk menyatakan pemeliharaannya. Jikalau kita melihat Tuhan adalah pribadi yang kejam dan jauh, kita akan berkata, Tuhan adalah pribadi yang tidak peduli, dan kita kemudian akan mengeluh dan memberontak. Tetapi jikalau kita melihat Allah yang dahsyat dan besar itu, maka seluruh persoalan hidup kita akan sangat kecil. Maka saudara, apa yang terlintas di benak kita ketika berbicara dengan Tuhan, itu jauh lebih penting mencerminkan siapa kita sesungguhnya. Ternyata orang Mesir, orang Israel melihat Tuhan adalah pribadi yang kecil. Sehingga mereka melihat masalah hidup mereka jauh lebih besar. Itu sebabnya mereka sering mengeluh. Dan mungkin juga demikian di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, Tuhan membawa Israel keluar dari tanah Mesir menuju pembebasan atau tanah perjanjian. Tuhan sudah membebaskan mereka dari perbudakan fisik. Tetapi ternyata pembebasan fisik itu tidak membebaskan Israel dari mentalitas budak, saudara. Mentalitas mereka masih budak. Sekalipun sekarang ini mereka adalah orang merdeka. Mereka masih hidup di dalam bayang-bayang keadaan mereka sebagai budak. Cara berpikirnya, cara bersikapnya, cara bersungut-sungutnya, itu adalah mentalitas budak, saudara. Mereka enggak mensyukuri tindakan Allah untuk membebaskan mereka. Lebih mengingat kenyamanan di Mesir ketimbang perjalanan di padang gurun. Karena itu saudara, dapat kita katakan sungut-sungut orang Israel bukan hanya sekedar masalah emosi, tetapi itu adalah masalah iman dan teologi. Demikian juga halnya dengan kehidupan kita. Jikalau kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan Kristus, tetapi sikap, respon, dan bagaimana kita menjalani kehidupan ini seringkali mencerminkan mentalitas budak dosa. Dan itu bukan hanya sekedar kita berkata, biasalah Musa, sungut-sungut, kita manusia biasa. Enggak. Itu masalah iman dan masalah pengertian teologi kita, saudara. Jadi kita enggak bisa menganggap bahwa bersungut-sungut, mengeluh adalah hal yang lumrah. Karena sungut-sungut adalah indikator ketidakpercayaan kita kepada Allah. Yang kedua, Tuhan setia kendati kita amnesia. Kita ini sering amnesia loh. Walaupun kita masih muda, suka amnesia. Kita bilang yang lalu lebih enak, yang lalu lebih nyaman, yang lalu lebih baik. Saya bertanya kepada pemuda remaja, menurutmu kamu lebih menikmati hidup hari ini ketimbang 5 atau 6 tahun yang lalu? Seorang pemudi berkata, saya lebih menikmati hidup saya di masa 6 tahun lalu. Saya jadi bingung. Kok bisa ya? Saudara, saya enggak mengatakan bahwa hidup hari ini lancar. Enggak. Ekonomi sulit enggak? Sulit. Sekolah susah enggak? Susah banget. Anak sekolah jauh lebih lama jam kerjanya daripada orang kerja di kantoran. Anak sekolah berangkat jam 6, pulang jam 8. Orang kerja jam 8 masuk, pulang jam
4. Pergi ke sekolah kayak mau pindahan. Atau kayak mau liburan sebulan gitu. Bawa koper. Kadang-kadang bingung ngelihat orang tua ngantar, masukin koper ke mobil. Kita lihat, ini orang mau libur atau mau sekolah gitu. Pulang-pulang anak mukanya udah, aduh rasanya belum tugas. Bukan tugas di sekolah, tugas di rumah. Belum lagi harus ini, harus itu. Waduh, kadang-kadang kita yang jadi orang tua juga lebih capek dari yang anak sekolah. Udah pulang jam 8, anak bilang, "Pak, besok disuruh bawa ini." Lalu, mesti cari di mana tuh? Ya. Saudara, tetapi anak itu berkata, "Saya jauh lebih menikmati hidup saya 6 tahun lalu." Sekali lagi, hidup hari ini gak mudah. Tetapi kalau saya pribadi berkata, saya menikmati hidup saya tahap demi tahap, tahun demi tahun, hari demi hari. Dan saya tidak pernah menyesal hidup saya lebih baik di tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Ketika saya kerja di Pertamina, lalu dibandingkan dengan hidup saya sebagai hamba Tuhan sekarang, saya berkata, saya tidak pernah menyesali kehidupan saya di masa lalu. Saya menikmati anugerah demi anugerah yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya sampai hari ini. Saudara, jikalau kita berada di posisi Allah, melihat sikap dan tindakan orang Israel, apa yang kira-kira akan kita perbuat? Mungkin kita sudah lama menyerah untuk menyertai mereka. Mungkin juga kita akan berkata, "Oke, kalau kamu mau mati, saya matikan sekalian." Ya kan? Tetapi ternyata saudara enggak demikian. Yang dilakukan Allah justru tetap menyatakan kesetiaannya kepada umat itu. Dengan cara apa? Saudara, ada 2 hal yang dinyatakan kepada kita lewat pembacaan ayat 1 sampai 8. Yang pertama dikatakan Tuhan menyatakan kebaikannya, kesetiaannya dengan menyatakan kemuliaannya. Ayat 4 sampai 8. Di dalam ayat yang ke-7a dikatakan, "Dan besok kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu." Saudara, kok mendengar sungut-sungut, Tuhan menyatakan kemuliaannya, bukan penghukumannya. Walaupun kemuliaan Tuhan juga bisa dalam bentuk penghukuman. Tetapi yang dinyatakan kali ini kemuliaan Tuhan bukan dengan penghukuman. Sebab Allah tidak menurunkan neraka dari sorga untuk menghukum mereka. Saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-9, dicatat ketika Yesus dan murid-muridnya akan memasuki daerah orang Samaria, ternyata ada satu desa yang menolak kehadiran mereka loh. Tetapi melihat sikap orang Samaria satu desa itu yang menolak kehadiran Yesus dan murid-muridnya, maka dikatakan Yakobus dan Yohanes berkata begini, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Sadis kan? Yakobus bilang, "Perlu enggak kita minta turun api dari langit? Habisin tuh satu desa. Kenapa nolak kita?" Saudara, kalau Tuhan kira-kira bertindak seperti itu kepada umat Israel, binasa enggak? Habis, saudara, dalam sekejap mata. Tetapi yang dilakukan Tuhan adalah menyatakan kemuliaannya dengan kebaikan, saudara. Ia menyediakan menjadi permintaan mereka. Ia tidak menurunkan neraka dari sorga untuk menghukum mereka serta-merta. Dan Tuhan mengatakan, "Aku hendak mendidik mereka." Saudara, Tuhan gak hendak membinasakan mereka, tetapi hendak mendidik mereka. Sekalipun bangsa itu bersungut-sungut, mengeluh, tetapi Tuhan masih mau mendidik mereka. Saudara, inilah Tuhan. Kendati kita amnesia, selalu melihat kekurangan, selalu melihat keterbatasan, selalu melihat pergumulan, tetapi kita lupa melihat akan kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Kita amnesia, tetapi Tuhan tetap setia. Yang kedua, saudara, pemeliharaan Tuhan itu dinyatakan dan menyediakan mensuplai kebutuhan fisik mereka.
Ayat yang ke-13 sampai 14. Dikatakan di sana pada waktu petang burung puyuh berterbangan menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terdapat lapisan embun sekeliling perkemahan itu. Ketika lapisan embun itu menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, tipis seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Saudara, Tuhan menyediakan kebutuhan fisik mereka. Karena yang mereka sungut-sungutkan di dalam 3 kali sungut-sungut itu adalah masalah kebutuhan fisik, dan fisik. Dan Tuhan Tuhan menyediakan. Dikasih makan burung puyuh. Burung puyuh sekarang mahal loh. Betul ya? Yang sering makan di restoran. Burung puyuh itu mahal. Kalau di kampung kami sih murah. Nangkap sendiri. Serius. Di kampung itu banyak burung puyuh. Burung puyuh itu paling segenggaman tangan begini. Terbangnya cepat tapi nggak tahan jauh. Terbang cepat, turun lagi. Terbang lagi cepat, turun lagi. Itu burung puyuh. Kalau di kampung kami itu banyak lahan warga itu nanam kacang tanah. Maka kalau malam hari burung-burung puyuh itu suka berteduh atau tidur di batangan kacang tanah. Untuk menangkap burung puyuh mudah. Bawa senter 3 atau 4 baterai, sorotannya tajam, maka ketika kita menyenter seekor burung puyuh, dia akan kaget dan terbang. Tetapi ketika kita arahkan sinar senter itu ke arah dia tidak semakin menjauh, tetapi akan berbalik menabrak sinar itu, menabrak senter. Maka dia jatuh, kita tinggal pungut. Nggak usah ditangkap dengan cara yang susah. Sorot, dia akan berbalik nabrak dengan kecepatan yang tinggi. Burung puyuh enak dagingnya, empuk dan halus, wangi lagi apalagi dibakar. Jadi ngiler ya. Ntar 2 hari lagi, besok malam kita makan-makan bersama gitu ya, di rumah masing-masing. Kalau mau pesan burung puyuh silahkan. Saudara, dikatakan bahwa burung puyuh itu adalah binatang yang bermigrasi. Dan pada saat itu bermigrasi melintasi daerah di mana orang Israel sedang berada. Maka ketika sore hari mereka terbang dan hinggap di wilayah orang-orang Israel sedang berada waktu itu. Maka mereka dengan mudah memungut, menangkap. Karena bukan seekor 2 ekor. Tetapi memenuhi tempat itu. Saudara, dan Tuhan dikatakan memberi mereka mana seukuran biji wijen dan manis seperti madu. Saudara, Tuhan mensuplai kebutuhan mereka. Kendati sekali lagi orang-orang Israel adalah orang-orang yang suka amnesia. Tetapi kebaikan Tuhan tetap dinyatakan. Dengan tujuan Allah adalah untuk menyatakan kesetiaan Tuhan. Saudara, kalau kita membaca Keluaran pasal yang ke-16, tidak ada satu yang lain kecuali Allah hendak memperlihatkan kesetiaannya. Ayat ini atau perikop ini tidak sedang berbicara mengenai orang Israel, tetapi sedang berbicara tentang Allah yang setia di balik seluruh keluh kesah dan sungut-sungut umat Tuhan. Sekalipun umat itu jahat, Tuhan tetap setia menyatakan pemeliharaannya. Dan melalui kesetiaan Allah itu, apa yang hendak Ia katakan adalah bagaimana hidup kita seharusnya belajar bergantung setiap hari kepada Allah. Kesetiaan Allah hendak mengajar orang Israel untuk hidup bergantung hanya kepada Dia. Bukan kepada kekuatan mereka, bukan kepada kemampuan mereka, bukan kepada pengalaman mereka di masa lalu di Mesir. Tetapi bergantunglah setiap hari kepada Allah. Hal yang sama hendak Tuhan katakan kepada kita. Mari belajar bergantung kepada Allah setiap hari dalam perjalanan kehidupan kita. Pengalaman masa lalu mengajar kita menjadi pembelajaran yang berharga. Tetapi bukan berarti pengalaman itu cukup menjadi guru lalu kita mengandalkan diri kita sendiri dengan mengabaikan Tuhan. Enggak. Tantangan masa lalu mungkin sama,
tetapi solusinya atau keadaannya bisa berbeda. Cara mendidik anak di masa saya jadi anak dengan cara mendidik anak sekarang sangat beda. Cara bisa sama, tetapi maknanya bisa berbeda. Saudara, ketika saya sama Semu berbicara dengan anak kami, coba ngarahin mereka dengan firman Tuhan. Dora berkata begini, "Pa, Ma, kami tahu Papa Mama adalah hamba Tuhan. Pasti melihat atau menyampaikan nasihat dari sudut pandang teologi. Tapi kami butuh pendekatan psikologi, Pak." Mati enggak? Bapaknya pendeta, anaknya bilang, "Pak, kami mau juga pendekatan secara psikologi." Ya Tuhan, gimana caranya? Saudara, beda. Kalau kita dulu dipelototin orang tua, kita diem, keluar, menjauh. Kalau sekarang anak dipelototin, dia balik nanya, "Kenapa?" Anak dulu diomong satu, kita nggak berani membantah. Anak sekarang di ngomong satu, dijawab 10 sampai 15. Nggak tahu cuman anak kami atau anak saudara juga sama ya. Saya nggak mengatakan bahwa anak-anak kami jahat, tetapi inilah fakta kehidupan orang-orang sekarang. Jadi tantangan itu terus ada, pergumulan hidup tetap ada. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk bergantung setiap hari kepadanya. Yang kedua, saudara, Keluaran pasal yang ke-16 ini hendak mengajar kita tentang kesetiaan Allah dan belajar untuk selalu taat kepada firman Allah, saudara. Dan hal yang ketiga adalah kesetiaan Allah mengajar kita untuk mengenal Tuhan secara pribadi, bahwa Dia adalah pribadi yang selalu hadir untuk memelihara kendati di dalam ketidakpastian hidup. Berapa tahun umat Israel di padang gurun? 40 tahun. Apakah memang perjalanan sejauh itu? Enggak. Sekali lagi, hari ini mungkin dari Mesir menuju Israel cuma 24 jam bisa ditempuh. Tetapi Tuhan mengizinkan mereka selama 40 tahun di sana untuk mengajar mereka. Di tengah-tengah ketidakpastian padang gurun itu, Allah selalu hadir. Siang hari dalam tiang awan, malam hari dalam tiang api. Hadir menyertai mereka. Tetapi mereka tidak melihat kebaikan Tuhan. Firman ini mengajar kita untuk menyadari bahwa Dia adalah pribadi yang selalu hadir menyertai kehidupan kita. Karena itu saudara, mari akhiri perenungan ini dengan 2 pertanyaan reflektif. Satu, kalau Tuhan mengizinkan kita memasuki padang gurun bagi kehidupan kita, apakah kita masih tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik? Yang kedua, apakah kita lebih merindukan janji Allah atau hanya fokus kepada kebutuhan fisik kita? Kiranya menyambut dan memasuki tahun baru Imlek, 2 hal ini menjadi perenungan kita. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk perenungan firman Tuhan hari ini, yang kiranya boleh menjadi pembelajaran yang baik bagi kami. Melangkah dalam ketidakpastian dunia ini, dalam ketidakpastian tahun-tahun ke depan. Sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak kesulitan. Ajar kami untuk melihat kesetiaan Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan. Ajar kami untuk melihat bahwa Tuhan adalah pribadi yang selalu hadir di dalam perjalanan hidup kami. Dan bahwa Tuhan menuntut kami untuk selalu taat kepada kebenaran firman-Mu. Kami manusia lemah ya Tuhan. Tetapi peganglah tangan kami,
tuntunlah langkah kami. Demi Yesus kami berdoa. Amin.